pagi Pak. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang protokol kesehatan saat penggunaan toilet Tolong yang bersama. Kelompok perhatikan. Seperti kita sekarang ini kan sedang ada acara bersama-sama, otomatis penggunaan toilet secara bersama-sama di toilet umum. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana protokolnya. Di sini dari kelompok 3 akan memberikan contoh terlebih dahulu. Ya, action mulai. Toiletnya di mana ya? Ada Pak, toiletnya kemarin. Oke, terima kasih. Maka sebelumnya kalau mau masuk nanti jangan lupa pakai maskernya. Ya. Jadi sebelum menggunakan toiletnya juga cuci tangan dulu. Ya, Setelah itu nanti setelah selesai yang berangkat toiletnya juga harus cuci tangan kembali ya. terima kasih. Ya, kita sekarang akan mencontoh. Jadi misalnya hanya ada ibadah pagi seharusnya, tapi karena adanya penularan kita bagi jadi 3 sesi, ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah malam. Itu yang pertama. Yang kedua, membatasi jumlah jemaat yang mengikuti ibadah. Jadi yang seandainya 300 kursi, kita batasi cuma 100 kursi. Jadi kalau misalnya yang datang pagi lebih dari 100, contoh 120, 20 orang lain kita suruh ikut ibadah siang, begitu. Kemudian yang ketiga, bagi jemaat yang sakit tidak diperbolehkan mengikuti ibadah secara langsung, tapi diperbolehkan ibadah online, begitu. Oke, itu yang menjadi perhatiannya. Kalau kita masuk ke protokolnya, yang pertama melakukan cuci tangan 6 langkah atau menggunakan hand sanitizer. Itu untuk mengurangi infeksi bakteri yang ada di tangan kita tanpa sadar. Yang kedua, melakukan pengukuran suhu. Di sini kita yang menentukan suhunya. Kalau misalnya di atas 37,5, kita suruh jemaatnya pulang ikuti ibadah online. Terus yang ketiga, pemakaian masker atau menggunakan masker. Tidak tertutup kemungkinan kalau jemaat datang lupa bawa masker atau maskernya jatuh atau hilang. Jadi di situ akan ditingkatkan pembagian masker sebelumnya jatuh atau hilang. Jadi di situ akan ditingkatkan pembagian masker sebelum masuk ke tempat ibadah. Yang kelima, setelah masuk ke dalam ruangan ibadah, kita membatasi jumlah jemaat yang duduk dalam kursi. Biasanya itu satu baris itu mungkin ada 5 orang, kita batasi, kita berikan jarak minimal 1 meter begitu. Jadi yang biasanya 5 orang, kita buat ini 3 orang saja dalam satu baris. Kemudian yang berikutnya, memberikan arahan protokol kesehatan melalui pembacaan berita acara. Ada di tengah-tengah ibadah itu pembacaan berita acara. Di situ kita tetap mengingatkan masyarakat dan jemaat mengulangi agar jemaatnya tidak lupa protokol kesehatan. Apa saja? Misalnya gunakan masker, cuci tangan menggunakan hand sanitizer, jangan dulu berjabat tangan, begitu. Kurangi dulu komunikasi dengan jarak yang dekat, gitu. Atau banyak hal lain juga mungkin teman-teman juga sudah tahu. Kemudian yang terakhir, tetap jaga jarak dan menggunakan masker di akhir ibadah. Terkadang kita kalau sudah selesai ibadah kita sepele, tapi tanpa sadar masker kita sudah kita buat begini, gitu. Ini aja salah sebenarnya. Menjelaskan protokol kesehatan di puskesmas. Jadi ini kami kondisikan tugas ini dengan kondisi lengkap ya. Jadi pakai flare scan, stun, masker, dan baju gaun. Jadi ceritanya pasien akan datang ke puskesmas, akan dilayani oleh dokter loket, kemudian akan menuju ke bagian anamnesa, ke dokter, ke lab, dan laboratorium. Nah ini oleh tugas ke bagian loket. Nah jadi kita menggunakan masker, jadi akan diberikan masker. Pasien akan diberikan masker, dicek suhu, dan disarankan untuk mencuci tangan.
pasien datang. Saat pasien datang, kita arahkan dia sebelum masuk ke dalam ruangan, dia arahkan untuk cuci tangan dengan teknik 6 langkah. Terus setelah itu pasien masuk, di depan ada meja, yaitu untuk melakukan pengukuran tanda-tanda vital seperti suhu, pengukuran tekanan darah dan lain-lainnya, serta di situ untuk mengisi format. Format yang dimaksud itu format yang untuk mungkin dia arahkan untuk ke lab, langsung ke lab atau ke ruang registrasi. Terus di situ apabila terindikasi, misalnya dia reaktif, berarti kita arahkan langsung ke lab. Tapi kalau dia non reaktif, kita arahkan ke registrasi. Nah, tapi apabila di registrasi mungkin banyak pasien yang mendaftar, maka mungkin kita arahkan dia untuk duduk dengan tetap menjaga jarak. Dengan mungkin tadi saya lupa sudah pakai masker yang diberikan di bidan triase. Nah, terus langsung diarahkan ke, setelah registrasi diarahkan ke poli umum, terus ke apotek dan pasien pulang. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti akan diperagakan oleh